Universitas Sultan Agung Tirtayasa dari jurusan perikanan. Di sini saya mendapat tugas dari dosen untuk mewawancarai budidaya ikan. Sebelumnya di sini Bapak dari budidaya ikan nila ya? Yang khusus ikan nila. Sebelumnya nama Bapak siapa? Muhammad Al-Sadiqin. Asal tinggal apakah dari Serang atau? Kalau tinggal di sini di rumah ya, ini lokasi kita. Kalau aslinya dari Aceh ya. Tempat lahirnya Aceh ya. Kalau umur? 1978 ya. Sekitar 45 ya tadi ya. Iya. 45. Kalau budidaya itu Bapak sudah berapa lama? Lebih kurang di sini 3 tahun. 3 tahun. Untuk di sini 3 tahun. Kalau alasan Bapak untuk tertarik budidaya ikan nila sendiri? Yang pertama iklim atau ya, mana ya? Lebih mudah seperti itu ya dibanding dengan ikan air tawar yang lainnya seperti lele. Tapi sebelum ke ikan nila, kalau Bapak udah pernah coba yang lainnya, memang lebih mudah di ikan nila. Kemudian ikan nila juga ini kita bukan dari awal, memang sebelumnya kita sedikit-sedikit udah paham tentang ikan nila. Jadi nggak dari awal selama 3 tahun, bukan dari 3 tahun, tapi sebelumnya kita udah paham sedikit tentang ikan nila ini. Kalau untuk prospek itu untuk peluang dan hambatan dalam budidaya. Kalau untuk maksudnya gimana ya? Apa untuk pemasaran, prospek apanya gitu, Iya, segi apanya? dari segi pemasaran atau kayak hambatan misalkan dalam ikan itu stimulasi atau gimana? Ya pastilah setiap usaha apapun pasti ada kendalanya. Tapi kita yang penting mau usaha. Kemudian setiap ada kendala kita belajar dari masalah-masalah yang hari ini apa masalahnya, nanti ke depannya itu ilmu kita. Jadi kalau kita misalnya ada yang mati, kita nggak ini kenapa mungkin dengan yang lainnya mungkin kita punya cara sendiri untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Jadi Belajar dari kesalahan ataupun ya dari masalah-masalah yang kecil kenapa. Kalau buat peluangnya apa ya? Kalau selama ini khusus untuk ikan nila ini sangat bagus ya perkembangannya, bukan perkembangannya arti pemasarannya ya. Ya kalau mungkin untuk yang baru sulit karena dia belum tahu pasarnya siapa dan kemana dia harus dijual. Tapi kalau yang sudah lama ataupun udah bergelut di budidaya ikan nila, dia sudah tahu pasti dia punya pasaran masing-masing. Kalau di sini lebih diutamakan di pembibitan. Ya kalau misalnya nantinya ada ya konsumen kita di lapangan punya kolam pula ataupun kolam biopok atau sebagainya seperti itu ataupun kolam tanah, mereka itu maunya misalnya dia butuh 1.000 tapi udah berbentuk 1.000 misalnya ukuran nilainya 2 jari seperti itu ya. Kalau mereka budidaya sendiri pastinya nanti bervariasi ya, ada yang kecil ada yang besar. Kemudian kebanyakan ya konsumen kita itu maunya sudah di monosek seperti itu ya, sudah dijantalisasi seperti itu ya. Kebanyakan Seperti itu ya. Plus juga gitu ya, Iya, bisa iya. ikut. Kalau misalkan penyakit itu ikan yang sering muncul selama budidaya. Kalau kita nggak gitu paham sih dengan penyakit yang muncul, tapi apa ya? Kalau kita lihat misalnya gini terjadi gelembung ataupun ikan perutnya itu seperti gelembung ya, gelembung, itu bisa besar kemungkinan karena kondisi airnya ya kurang bagus. Biasanya kita adasi, kita buang, kemudian baru kita ganti yang lainnya sampai setengahnya gitu ya. Bisa jadi juga karena banyaknya apa namanya semacam bekas dia ya, ataupun kalau dibilang taiknya dia itu ya, dia berkumpul di bawah itu jadi penyakit. Nah, maka nanti ikannya juga kurang bagus. Tapi yang jelasnya itu kalau ikan nila itu dia nggak boleh di tempat terlalu dingin ya.
Kalau dingin itu pasti juga akan terjadi masalah gelembung perutnya dan juga akan mati. Seperti itu. Kalau untuk berjamur ya, jamuran. Selama kita budidaya, khusus kita budidaya sendiri ini, alhamdulillah kita belum menemukan jamuran. Cuman dulunya sebelum di sini kita budidaya nila di sini tempat kita datangkan dari luar. Ya itu banyak masalah seperti itu. Rata-rata banyak. Ya pasti setiap kita ambil misalnya dari luar bawa ke sini, sebagiannya itu jamur. Sekarang kita olah sendiri, kita paham. Alhamdulillah yang kemarin juga panen nggak ada satupun yang kemudian juga kita kirim ke tempat lain juga. Nah, biasanya itu kalau ikan dapat 3 hari aja, di 3 hari gitu ya dibawa ke tempat lain. Kalau ikannya bermasalah 3 hari udah kena jamur. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, udah saya masuk 1 minggu tidak masalah, nantinya di 1 bulan ke depannya itu ada masalah, itu masalah di kolam itu sendiri, bukan dari kita. Kalau 3 hari terjadi masalah, itu kendalanya bukan di tempat dia, tapi di tempat kita ini. Masih di tempat kita yang kita budidaya di sini ya. Biasanya jamur itu kalau misalkan itu kayak biasanya di mulutnya atau di Kalau jamur biasanya dia nempelnya itu di sisi belakang ya, di sisi itu, kemudian lagi juga di dekat isangnya ya. Jadi kalau jamur ya dia putih seperti kayak beras gitu ya. Itu udah masalah. Kalau makanya di sini sekarang kita stop, nggak ada nilai-nilai dari luar, semuanya kita produksi sendiri. Kalau untuk tindakan pencegahannya gitu tadi yang bergelembung ya, tadi perutnya. Ya. Itu Kalau kita menguras, cuman kita kalau udah banyak itu nggak paham ya, karena memang kita dari awal kalau kita lihat terjadi ada seperti itu, langsung kita kurang airnya, misalnya ya ukuran berapa, jadi kita sisa sekitar ya 20 cm, kita ganti yang lainnya, kemudian nggak terlalu tinggi kita isi airnya, misalnya kalau untuk pembesaran 1 meter ya lebih kurang seperti itu. Nah, kita kurang sampai sisanya 25, sisanya dari semua seluruh air itu sisanya 25% lagi, kemudian kita isi, tapi nggak full sampai ke 1 meter, kita buat dulu apa sekitar 50% airnya ya. Sebisa mungkin kita hindari itu kita ini ya air hujan kalau bisa. Kalau nggak bisa kan bingung juga namanya air hujan, apalagi kolam yang besar ya. Ya sebisa mungkin ini matahari langsung ke kolam gitu. Nah seperti itu kan berapa mataharinya ya ke kolam ya, supaya dia panas ya. Nggak dingin. Kalau dingin nanti gelembung banyak perutnya di membengkak ya, membengkak banyak yang mati. Tapi alhamdulillah kan di tempat kita jarang sih kita ketemu yang mati seperti itu ya, karena kita memang dari awal sudah dibongkar. Jadi Neng bisa lihat tadi yang awal waktu kurayan tadi ya. Kalau itu kalau tinggi ya banyak yang mati karena ya dingin. Jadi harus yang udah diukur ya. Ya, nanti ada cahayanya juga harus masuk. Nggak boleh. Nanti juga awas juga kalau misalnya airnya sedikit, kemudian matahari langsung ke kolam, air ini bisa seperti air panas sawah dia, karena matahari langsung bisa mati gitu. Ya, bukan surut, dia nanti panas airnya, kemudian itu ikan juga pada mati, khususnya untuk yang beraya karena panas ya. Kalau tindakan pengobatannya sih sama aja ya? Lebih ke pencegahan dari ini ya. Kalau pengobatan kita nggak gitu paham ya. Ya alhamdulillah selama ini di tempat kita kita belum menemukan masalah yang seperti itu ya. Cuman pertama-tamanya ada, kemudian kita langsung bisa atasi masalah seperti itu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun kita sudah tidak menemukan lagi masalah seperti itu. Gelembung itunya, pedu yang kita dengar itu ya. Kemudian lagi ada satu lagi yang tadi jamuran ya. Nah, kesininya alhamdulillah kita sudah tidak menemukan lagi kendala-kendala seperti itu ya. Jadi kita hanya melakukan pencegahan aja ya, kita tidak pernah melakukan pengobatan seperti apa. Lebih baik mencegah Iya, dari awalnya. Iya.
Cukup segitu aja Pak. Cukup segitu aja. Segitu aja dari saya.